Nah, perlu Anda ketahui bahwasanya, nah, jadi pada anionnya ini, pada kaki 15 ini, ya, ini kita kasih resistansi 330 R, ya, sebelum sebelum dihubungkan dengan 5 volt itu dikasih 330 ohm, ya, tujuannya adalah ya untuk supaya ini ya tidak putus ya, jadi lednya itu dia tidak putus. Terus, nah, perlu Anda ketahui bahwasanya ya ini ya, tadi ya ada dua baris, yaitu barisnya ini itu dia berfungsi sebagai Y, yang atas itu Y-nya itu baris yang pertama ya, itu Y kalau dalam pemrogramannya itu Y-nya sama dengan 0 ya. Kalau baris yang kedua ini Y-nya disebut Y1 ya. Demikian juga kolom. Kolomnya itu ya untuk baris yang pertama itu X-nya adalah disebut sebagai X0 ya. Ini X-nya sebagai X0. Berarti ini X0, X1, X2, X3 sampai ujung ini ya. Itu dia sebagai pada kolom ke-16 itu X-nya ya itu disebut dengan kolom atau X sama dengan 15. Ya. Jadi kolom pertama itu X sama dengan 0, kolom ke-16 X sama dengan 15 ya. Oke, ini adalah tadi nomor pin. Ya, ini nomor pinnya. Berikutnya, ya ini sebagai salah satu contoh ya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya untuk LCD 2x6 itu pin yang pertama tadi dia sebagai ground, kita hubungkan dengan ground, terus yang BEE tadi ya itu kita taruh di hubungan yang tengah, yang BCC-nya dihubungkan dengan ujungnya ini adalah untuk mengatur kontras dari apa? Kontras dari tampilan ini, tampilan LCD-nya ya. Jadi ya untuk mengatur kontras dari tampilan LCD-nya. Oke, ya. RW-nya ini tadi karena kita pakai untuk menuliskan ya, maka ini langsung kita hubungkan dengan ground. Ya. Langsung hubungkan dengan ground. Namun akan lebih baik untuk yang kaki berapa tadi ya? Untuk kaki yang ini tadi, ya. Anionnya itu ini langsung dihubungkan dengan VCC ya. Tapi ya itu tadi alangkah lebih baiknya kalau kita kasih apa? Resistor ya untuk mengurangi voltase yang diterima oleh LEDs yang ada pada LCD. Jadi intinya pada LCD itu pun juga tersusun atas LEDs. Ya, jadi kalau misalkan Anda lihat tampilan yang ada di sini, ya, ini kan tadi ada berapa? Ada 16, kan? Ada 16 ini. Ada 16 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 16 dot metrik. Jadi sebetulnya ini di dalam LCD itu ada, ini merupakan tampilan dot metrik yang kecil-kecil. Ya, jadi tampilan dot metrik yang kecil-kecil yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu dia terdapat 7 baris dan 5 kolom ya. Nah, tapi di sini dot metriknya itu dia sangat kecil-kecil. Jadi misalkan seperti tulisan LCD ini, ya dia adalah merupakan nyala dari setiap dot metriknya ya. Tapi ini dikemas dalam bentuk LCD. Ya. Nah, baik mahasiswa semua, ini Anda perhatikan bahwasanya untuk jalur, nah ini ya, jadi RS sama enable. Ya, jadi RS itu dia nanti dipakai untuk ya dia sebagai kontrol juga. Jadi
yang perlu dikontrol itu adalah RS, enable, ya. Terus data 4, kita gunakan jalur datanya 4 sampai 7, ya. Jadi RS, enable-nya, terus di oke, ya. Jadi yang perlu dikontrol adalah RS, enable-nya, D4, D5, D6, D7 ini adalah sebagai jalur datanya. Ya, jadi ada 6, 6 pin yang harus dikontrol. Kalau yang lainnya bisa langsung kontrol langsung, karena misalkan seperti RW itu sebetulnya ya kalau digunakan untuk baca apa gitu kan. Ya. Oke, selanjutnya ya berarti ini adalah pin yang ada di Arduino. Kita hubungkan, kita pakai untuk output ya. Jadi input outputnya kaki 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3 dipakai untuk RS dan enable-nya ini. 4, 5, 6, 7 dipakai untuk data. Ya. Nah, berikutnya, jadi dalam melakukan pemrograman LCD pada Arduino itu, ya, ada istilahnya sintak yang sudah dibuat, ya. Jadi sintak yang sudah dibuat oleh yang istilahnya library ya. Jadi sintak yang ada di library-nya itu sudah disediakan, ya. Di antaranya itu adalah ini, jadi include, ya, include ini tanda apa ini dikawal oleh ini tanda lebih besar lebih kecil ini, ya, ya. Di situ tuliskan liquid crystal dot h, ya. Nah ini fungsinya adalah untuk inisialisasi LCD tersebut, ya. Jadi istilahnya untuk mengaktifkan, ya. Jadi untuk mengaktifkan liquid atau LCD tadi, ya. Nah ini dituliskan di awal, ya. Jadi sintak ini dituliskan di awal sebelum kita memberikan perintah yang lain, ya. Terus ada sintak yang lain, yaitu ini untuk mengatur atau untuk setting koneksi, ya, hubungan tadi data, ya. Jadi kita memerlukan RS, enable, D4, D5, D6, dan D7, ya. Misalkan di sini RS ini, jadi ini butuh, ya, butuh untuk apa itu dihubungkan dengan Arduino, ya. Enable butuh dengan Arduino, ini juga dibutuhkan dengan Arduino, ya. Oke, ya. Jadi ada 6, ya, ada 6 ini. Jadi liquid crystal LCD ini memerlukan 6 pin untuk kontrolnya, ya. Jadi urut-urutannya adalah seperti ini: RS, enable, D4, D5, D6, D7, ya. Jadi kalau misalkan RS-nya ini kita hubungkan sebagai contoh, misalkan ini RS-nya dengan kaki 2, enable-nya dengan kaki 3, D4-nya kaki 4, D5 kaki 5, D6 kaki 6, D7 kaki 7, ya. Maka ya di sini nanti kita menuliskannya adalah sesuai dengan kita menempatkan ini. Liquid crystal LCD RS enable D4, D5, D6, D7. Jadi misalkan di sini RS-nya ini 2, berarti liquid crystal LCD-nya dalam kurung ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutup kurung, titik koma. Ya, jadi ini adalah untuk setting koneksi antara LCD dengan Arduino. Ya. Jadi, nah ini contoh. Jadi misalkan menuliskannya liquid crystal display dalam kurung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sesuai dengan
urutan yang kita tuliskan di sini. RS, enable, ya, jadi ini kita tuliskan, kita hubungkan dengan RS, berarti ini misalkan 2, ya kita tuliskan 2. Kalau misalkan ini kita ganti PIN-nya, ya nggak apa-apa, silahkan. Ya. Tapi ya urutannya ini adalah RS, enable, dan jalur data. Ya. Ini adalah library yang tinggal make, ya, jadi kita tinggal menggunakan tulisan ini, ya, untuk menggunakan setting pada LCD. Nah, ini kebetulan, ya, ini kalau misalkan kita itu mengaktifkan dengan menggunakan mikro. Kalau seandainya kita tidak menggunakan mikro, bagaimana, Pak? Ya, artinya untuk melakukan apa itu, untuk melakukan kalau kalau ada perintah ini, kalau ini perintahnya ya perintahannya ya jadi liquid crystal display ini ya tetap harus di-downloadkan, ya, harus tetap di-downloadkan, dan perintah ini khusus untuk library yang berhubungan dengan Arduino. Berikutnya, ya, ini lcd.set cursor, ya, kok dalam kurung call row, ya. Jadi ini adalah sintak yang digunakan untuk menuliskan karakter ke LCD, ya. Jadi kita itu ingin menuliskan karakter apa, ya, posisinya di mana, di kolom berapa, ya. Nah, baik. Jadi di sini adalah, ya, dipakai untuk kita menuliskan karakter yang kita inginkan, ya. Nah, sebagai contoh, jadi call-nya ini adalah posisi kolomnya, row-nya ini adalah posisi pada baris yang ke berapa, ya. Nah, tadi ada yang ketinggalan, ya. Nah, ini jadi untuk ini tadi untuk settingnya, ya. Sementara ini adalah untuk menghubungkan LCD, ya, menyatakan dia LCD-nya itu ada berapa kolom dan ada berapa baris, ya. Jadi kita untuk memulai ini tadi koneksinya, terus ini adalah untuk memulai hubungannya, ya. Jadi LCD-nya ini ada, kalau misalkan di situ 2 kali 6, 2 kali 16, berarti kolomnya ada 16, barisnya ada 2. Berarti di sini harus kita tuliskan LCD dot begin 16,2. Jadi ini memang kalau kita menyebut baris dan kolom itu baris terlebih dahulu, ya. Tapi pada penulisan LCD begin ini, ya, maka kolomnya ditaruh di depan, barisnya ditaruh di belakang. Jadi itu ada tiga yang harus Anda perhatikan. Ini adalah untuk inisialisasi LCD, ini untuk setting koneksi, ya, antara pin Arduino dengan LCD, ya. Sementara ini adalah ini itu adalah untuk memulai, ya, bahwasanya LCD yang digunakan tadi ada berapa kolom dan ada berapa baris, ya. Nah, yang berikutnya ini adalah sintak yang digunakan untuk kita menempatkan tulisan yang akan kita kirim melalui LCD itu, ya, ada pada, mau kita taruh pada posisi mana, gitu, ya. Jadi contoh misalkan seperti ini. Jadi ini include tadi, ya, terus ini liquid crystal display, liquid crystal LCD-nya tadi, ini koneksi setting koneksi antara LCD dan Arduino, ya. Nah, ini adalah tadi LCD-nya itu yang kita gunakan itu dia ada berapa, ukurannya berapa, ya. Jadi ukurannya berapa. Nah, sementara ini LCD
Yang LCD print ini adalah kita akan menuliskan, ya, jadi kita kalau mau menuliskan tulisan ini Arduino Uno, ya, Arduino Uno ini di LCD, ya maka perintahnya adalah lcd.print. lcd.print. Kayaknya sudah saya tuliskan pendapat. Oke ya, jadi lcd.print itu adalah kita akan menuliskan misalkan kalimat atau kata Arduino Uno ini, ya. Nah, kita akan menempatkan pada posisi mana? Pada posisi kursor 0,1, ya. Nah, nolnya tadi adalah apa? Nolnya tadi itu adalah garis, satunya itu adalah sorry, nolnya ini adalah kolom, ya. Terus LCD-nya ini adalah yang belakang ini adalah barisnya, ya. Jadi baris tadi LCD kursor tadi, ya, barisnya ini sama dengan 0, ya. Yang ini sama dengan 0, ini sama dengan 1. Kalau contoh di sini, ya, ini nolnya adalah mulai dari kolom yang ada di sini, ya. Terus satunya ini adalah menyatakan di garis yang atas itu, ya. Terus LCD print, coba LCD ini, ya. Jadi ini artinya ini ditaruh di sini, yang coba LCD ini dia ada di bawahnya. Itu. Oke, ya. Jadi kalau dengan program ini di-run, maka nanti kita akan mendapatkan tulisan Arduino Uno ini dan coba LCD ini muncul pada tampilan tersebut. Ya, pada di LCD ini muncul tulisan seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti kita ingin menampilkan angka hasil bacaan, bagaimana Pak? Ya harus kita definisikan dulu, ya. Kita definisikan di sini dulu. Ya. Artinya, ya, apa itu? Bisa juga ini nanti ditaruh di void loop juga bisa, ya. Tapi kita harus mendeskripsikan dulu, ya. Kalau misalkan hasil, misalkan pengukuran suhu, misalkan pengukuran suhu sekian derajat, ya berarti nanti hasil pengukuran suhu kita tuliskan LCD print, ini hasil pengukuran suhu ditaruh di sini, ya. Terus nanti set kursornya ditaruh di sini. Sebelumnya tapi nanti kita melakukan konversi dulu hasil pengukuran suhu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, beberapa sintak yang lain yang ada yang digunakan untuk pemrograman LCD, ya. Ya, ada LCD clear, ada LCD scroll, display lab, ya. Jadi clear ini pakai untuk menghapus tampilan LCD, ya. Ya sebetulnya banyak ya. Kebetulan yang saya baca itu ya seperti ini, ya. Jadi yang saya baca referensinya itu ada. Oke, LCD clear dipakai untuk menghapus tampilan LCD, LCD scroll display, ya, ini menggeser tampilan LCD sendiri sejauh satu kolom, LCD scroll display red, ya, ini menggeser tampilan LCD ke kiri sejauh satu kolom, LCD blink, ya, ada dalam kurung ini. Nah, kurung ini adalah untuk menghapus, ya, jadi untuk menghapus bagian mana yang kita menghapus, ini bagian mana yang akan kita scroll ke kiri, ya ini bagian mana yang akan kita scroll ke kanan. LCD blink juga gitu, ini adalah perintah untuk jadi tampilannya, ya, tampilannya nanti dia akan berkedip-kedip gitu, ya. LCD
Nobis ya, yang dalam membuat tampilan pada filter atau pada LCD-nya itu dia tidak efektif. Nah, ini nanti silakan Anda mungkin bisa melihat ya, jadi tampilan di video Anda bisa cari lebih apa itu praktis lagi gimana caranya menggunakan atau menghubungkan LCD dan Arduino. Ya. Ini beberapa modifikasi ya, jadi beberapa modifikasi jadi program yang ini tadi ya. Jadi kalau kita menambahkan perintah-perintah yang ada di sini, ya. Misalkan seperti include liquid crystal ini adalah untuk inisialisasi tadi, ya. Ini koneksinya tetap LCD 234567, ya. Nah, LCD BG-nya ini 6,2 kita tuliskan sama LCD print Arduino Uno, ya. Ini LED set kursor ditempatkan pada posisi kolom 1 baris 1 ya. LCD print. Nah, ini yang kita tuliskan ya. Berikutnya setelah Arduino ya. Jadi kita menuliskan Arduino sama coba ini. Delay. Delay ini adalah untuk ya sebetulnya nggak ada delay nggak apa-apa ya. Cuman untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya fungsi delay tadi bahwa untuk memberikan jeda ya. Jadi untuk memberikan jeda tampilan ya, tampilan Arduino Uno-nya ini ya. Ini kan coba geser ke kiri ya. Jadi coba geser ke kiri. Nah, disuruh untuk menuliskan ini ya. Coba geser ke kiri, delay sekian ya. Nah, ini LCD scroll ya. Jadi setelah menuliskan Arduino Uno terus coba LCD ini ya. Ini diterus suruh untuk menuliskan coba geser ke kiri. Ya. Nah, yang dicoba geser ke kiri ini tulisan yang tadi, yang ada di layar tadi diganti dengan coba geser ke kiri, delay, ya. Nah, jadi dengan apa itu menuliskan ini tadi, maka dia nanti akan bergeser, ya, seperti itu. Tulisan. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada. Full width modulation atau orang sering menyebut sebagai PWM. Ya, jadi PWM itu apa? Jadi PWM ini adalah suatu teknik modulasi, jadi rekayasa. Ya, jadi suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa, ya, full width ini dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. Ya, pulse width modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital. Ya, contohnya misalkan dari microcontroller. Ya, jadi contohnya misalkan kayak gini. Kita ingin, jadi microcontroller itu kan di dalamnya semuanya kan serba digital. Ya, serba digital. Jadi kondisinya kalau keluaran tegangan itu kalau nggak nol ya 1. Ya, dia hanya ada 2 keadaan. 0 itu menyatakan keadaan 0 ya. Yang satunya itu dinyatakan dengan kondisi tegangan 5 volt ya. Nah, untuk nilai-nilai ya, jadi nilai-nilai misalkan kita itu ingin ya misalkan memberikan sebuah atau memanaskan sesuatu, ingin membuat cahaya itu bisa lebih terang, atau kita membunyikan sesuatu itu
tidak langsung 0 dan 5 saja tidak ya, tetapi dia tidak hanya dua keadaan, tapi dia punya nilai-nilai yang nilai antara ya, jadi nilai antara. Jadi tidak hanya 0 dan 1, nilai antara. Jadi misalkan seperti ngukur kita ingin ini ngontrol sesuatu, suhunya itu kita ingin atur punya nilai misalkan antara 0 sampai 100 derajat. Ya, atau 0 sampai 40 derajat. Ya, jadi misalkan kayak seperti inkubator baby. Ya, inkubator baby itu kan kita ingin ngatur misalkan suhunya tempat ruang bayi itu tidak dua keadaan saja, ya, tetapi dia keadaan yang suhu itu di antara misalkan 36 sampai 37 misalkan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi misalkan antara 36 sampai 37. Tidak hanya keadaan 36 dan 37 ya. Tetapi nilai yang nyaman untuk bayi itu sebetulnya berapa? Ya, kayak gitu. Nah, di situ berarti kan di situ ada nilai mungkin 36,1, 36,2, 36 berapa. Nah, itu caranya ngatur bagaimana? Ini menggunakan konsep PWM. Ya. Baik, Anda perhatikan seperti ini. PWM itu sebetulnya ya kebalikan dari apa? Kebalikan dari ADC. Kalau ADC itu merubah dari analog ke digital. Yang PWM-nya itu merubah dari digital ke analog. Ya, baik. Ini untuk PWM yang rendah, misalkan. PWM rendah itu dilihat dari apa? Pulsa ini lebarnya kecil, ya. Ini yang kedua ini dia lebarnya lebih lebar dibandingkan pulsa yang pertama, ya. Terus ini yang ketiga ini lebih besar lagi dibandingkan dengan yang satu dan yang dua. Ini artinya apa? Sinyal yang pertama, kedua, dan ketiga ini punya perbedaan. Tidak hanya kalau kondisinya itu memang sinyal yang dikeluarkan adalah 0 dan 5. Ini juga 0 dan 5. 0 dan 5. Tapi untuk membedakan nilai tersebut, ya supaya dia nanti keluarnya misalkan dihubungkan dengan suhu, dengan pemanas atau dengan lampu, maka lampu tersebut itu dia nyalanya akan lebih atau dia akan berbeda-beda. Yang ini lebih redup, yang ini agak terang. Ya, kalau tidak muncul ini, well, dia akan mati. Tapi kalau muncul ini, maka dia nanti akan redup. Ya, terus dia kalau pulsanya gini, dia lebih terang dibandingkan dengan yang pertama. Ya, terus yang ketiga ini, ya berarti dia paling terang dibandingkan dari ketiganya. Nah, ini cara menampilkannya gimana? Ya, kita sudah mempraktekkan sebetulnya. Belum ya. Jadi caranya gitu, kita memanfaatkan, jadi yang ada di mikro itu kan analog analog input itu yang ada di bawah itu A0, A1, A2, A3, A4, A5 ya. Jadi terus yang output output analog yang di mana? Output analog itu ada yang pada bagian yang ada tanda tak hingga itu. Kok tak hingga ada tanda sinus ya. Jadi di Arduino itu ada tanda sinus. Itu berarti dia nanti akan mengeluarkan apa? Dia akan mengeluarkan sinyal ini tergantung dari yang kita keluarkan berapa. Kayak gitu. Nah, sebagai contoh misalkan gini. Kita ini hanya ingin menampilkan bahwasanya di pin 3 itu pin 3 sebagai output ya, jadi pin mode 3 ini sebagai output ya. Ini analog write-nya kita tulis 3128. 128 itu, nah 128 itu apa sih? 128 itu adalah sebetulnya ada relay biner. Ya. 128 itu nilai biner untuk berapa? Untuk 7 bit ya. Jadi untuk 7 bit maksimal. Itu 128. Ya, kalau kita menuliskan jadi analog output dari
PWM yang ada pada mikro itu ya dia maksimalnya adalah 256 ya, jadi dia 8 bit ya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita kirimkan analog write, ini artinya apa? Pada analog keluaran tadi PWM-nya pada kaki 3 itu dikirimkan 128 berupa apa? Berupa nilai ini tadi PWM-nya itu muncul seperti ini. Jadi sinyal itu kan siklusnya kan gini ya, ini sampai ini. Ya, jadi satu siklusnya itu ini. Ya. Nah, kalau dua siklusnya berarti ya ini satu sampai ke sini. Ya. Terus tiga siklus ya berarti dari sini ke sini. Nah, 128 itu dia artinya apa? Separuh dari 8 bit. Ya, separuh dari 8 bit. Maka kalau kita amati, ya, jadi pada keluaran pin 3 dengan menggunakan osiloskop, caranya caranya mengamati pakai osiloskop. Osiloskop bagaimana, Pak? Osiloskop itu kan punya dua terminal ya. Tapi bukan maksudnya bukan kan channel 1, channel 2 tidak. Channel 1 itu dia punya apa? Punya dua terminal yaitu ground sama VCC-nya. Kok ground sama VCC? Ground sama output sama sorry. Osiloskop itu kan input. Jadi input akan ditampilkan di osiloskop. Nah, jadi channel 1 itu dia mempunyai dua terminal, yaitu yang satu sebagai ground, yang satu sebagai sinyal. Ya. Nah, yang ground-nya tetap kita hubungkan dengan ground, ya. Jadi ground-nya osiloskop itu hubungkan dengan ground-nya apa? Ground-nya Arduino, dan yang kaki 3 itu dihubungkan dengan inputnya apa? Inputnya osiloskop. Nah, kalau kita tampilkan, maka ya waktu munculnya sinyal 5 volt dengan waktu hilangnya sinyal 5 volt tadi menjadi 0, itu waktunya sama kalau kita isi dengan 128. Ya, kenapa? Karena PWM yang kita gunakan adalah 8 bit, yaitu 256. Jadi 256 berarti dia separuhnya. Jadi kalau misalkan ini kita bagi separuhnya lagi, 128 berarti 64 ya. Jadi kalau misalkan ini kita isi 3,64 ya, maka bentuk PWM-nya gimana? Nah, bentuk PWM-nya ya di sini itu tidak 1 miliskon, tapi dia 0,5 miliskon. Waktu hilangnya atau waktu nolnya, jadi time off-nya, ya time off-nya itu adalah 1,5 milisekon. Halo, bisa dipahami? Halo, tes 1. Saya ulang lagi ya. Nah, jadi misalkan ini 3,128. 128 ini adalah nilai yang akan kita kirimkan untuk membuat PWM-nya. Jadi 128 itu separuh dari 8 bit. 8 bit itu kan 256, yaitu 2 kali 2, 256 itu ada 8 bit, yaitu 2 kali 2 kali 2 sampai 8, 2-nya itu 8. Kalau 128 itu 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali, ya. 7 bit tadi. Ya. Nah, kalau kita ingin mengisinya ini 64, ya berarti di sini tidak 1 milisekon munculnya ini, tapi 0,5 milisekon. Ya, waktu time off-nya ya lebih panjang lagi. Seperti ini tadi. Seperti ini tadi. Jadi ini siklusnya. Jadi siklus sinyalnya itu ya, siklus pulsanya itu antara ini sama ini. Ya.
Jadi munculnya dia akan dalam waktu yang sama, frekuensinya sama, tapi lebar pulsanya yang diubah-ubah. Ini juga gitu. BWM-nya semakin besar nanti dia akan mewakili tegangan yang lebih besar. Ini lebih kecil daripada yang ini. Ini yang paling kecil di antara ketiganya. Ya. Coba ini misalkan kita ingin menampilkan 6 channel PWM ya pada channel 3, 5, 6, 9, 10, 11. Kita ingin menampilkan ya PWM itu pada kaki-kaki 3, 5, 6, 9, 10, 11 ya. Kita isi dengan nilai yang berbeda-beda 25, 50, 75, 100, 125, 150. Maka tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi pulsanya tetap eh, dia bentuknya adalah persegi, itu yang pertama. Yang kedua, mulainya pulsa itu sama. Mulainya pulsa ini sama. Ini juga sama. Mulainya sama. Karena apa? Karena frekuensi yang ditimbulkan oleh Arduino tadi itu konstan atau frekuensinya sama. Yang berubah itu hanya apa? Yang berubah hanya lebar pulsanya saja. Ya. Ya ini 25 berarti dia lebih sempit, 50 lebih lebar, 75 agak lebar ini. Jadi PWM semakin besar maka pulsanya itu dia akan semakin besar. Ya. Tetapi munculnya sinyal tersebut itu bersama atau istilahnya frekuensinya tetap. Ya. Ini frekuensinya tetap. Munculnya pulsa tadi frekuensinya tetap. Nah, ini yang dia nanti akan membedakan apa? Akan membedakan tegangan yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh mikro itu akan berbeda tergantung dari PWM. Oke. Nah, sekarang Anda perhatikan. Terus kira-kira tegangan yang dikeluarkan itu bagaimana? Ya, baik Anda perhatikan dulu. Di dalam siklus kerja PWM ya atau PWM Jati cycle ya. Jadi ini itu ada periode. Jadi waktu periode sinyal tadi itu sebutlah di sini adalah ini ya, T total. T total itu adalah waktu munculnya pulsa tadi sampai dia hilang. Artinya satu siklus ini, satu gelombang ya, satu gelombang. Berarti ini adalah time periode. Nah, time periode itu, nah terus yang dimaksud dengan Dati cycle itu adalah waktu munculnya ini. Waktu munculnya sinyal apa? Jadi waktu munculnya sinyal yang 5 volt itu dati cycle ya. Atau juga disebut dengan time on. Time on itu time yang selalu ke 1. Nah, terus ini off time. Off time itu waktu 0 ya. Maka persentase dari dati cycle itu adalah ya time on dibagi dengan apa? Time on plus time off. Ya, time off itu saat tegangannya 0. Ya, maka di sini jadi rumus untuk menghitung siklus kerja atau dati cycle dapat ditunjukkan seperti persamaan di bawah ini. Jadi dati cycle itu sama dengan time on. Time on-nya itu ini. Ya, dibagi dengan time on plus time off. Artinya dibagi dengan time total atau time period. Ya, jadi dati cycle sama dengan time on per time ini. Jadi time on itu adalah waktu on atau waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi tinggi atau posisi high. Ya, ini waktunya berapa? Ya. Terus time off waktu off atau waktu di mana tegangan keluaran berada pada posisi rendah atau low atau nol. Ya, jadi ini time off. Ya, jadi time period itu sebetulnya adalah merupakan total dari time on plus time off itu tadi. Ya.
Nah, ini dead cycle-nya adalah time ohm-nya, ini tadi, ini per time total, ya, time total atau time period, ya, atau time on plus time off tadi, ya. Ya, ini istilah untuk dead cycle. Nah, perhatikan ini. Jadi, nah ini. Jadi bagaimana cara menghitung tegangan output sinyal PWM? Ya, nah, cara menghitungnya jadi cycle tadi dikalikan dengan VI-nya. Jadi VOUT-nya nanti sama dengan itu. Ya, jadi contohnya tadi misalkan seperti ini bagi kasus ini. Nah, ini tadi saya jelaskan dulu. Bagaimana cara menghitung tegangan output sinyal PWM? Ya. Realnya dia berapa? Gitu, ya. Jadi ini tadi yang muncul kan, taruhlah misalkan seperti ini tadi kan, yang muncul kan 1, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Ya. Nah, rata-ratanya, realnya dia bagaimana? Ini tadi. Cara menghitung tegangan output sinyal PWM. Tegangan output sinyal PWM yang telah diubah menjadi analog akan menjadi persentase dari siklus kerja. Jadi misalkan jika tegangan operasinya 5 volt, maka sinyal PWM juga akan memiliki 5 volt ketika tinggi. Betul. Apabila jadi sikel atau siklus kerja adalah 100%, maka tegangan outputnya akan menjadi 5 volt. Ya. Jadi kalau misalkan dead cycle-nya itu dia muncul 5 volt terus ya, maka dia artinya 5 volt itu ya ininya 5, tidak ada kondisi 0. Ini 5 tidak ada. Jadi 0 tidak ada kondisi 0. Artinya apa? 100% itu dia selalu 5. Maka tegangannya ya Vout-nya itu dia kalau dia 100% ya 100% kali 5 ini tadi. Ya. 100% itu berarti 100 per 100 ya. 100 per 100 kali 5. 100% itu kan berarti 100 per 100 ya. Kali 5 berarti dia sama dengan 5 volt. Sedangkan untuk siklus kerja dari siklenya itu misalkan 50%, maka dia akan menjadi 2,5. Yaitu dari mana? 50 per 100 dikalikan 5. Demikian juga untuk siklus kerja 60%. Jadi 60 per 100. Maka tegangan output analognya akan menjadi 3 volt. Ya. Jadi siklenya tadi adalah perbandingan antara munculnya tegangan pada waktu. Ya, jadi waktu yang, ya, jadi gini, waktu munculnya tegangan 5 volt dibagi dengan waktu total. Ya, jadi di mana waktu total itu adalah waktu jumlah antara waktu on dan waktu off, atau waktu saat 5 volt dan waktu saat 0 volt. Ya. Nah, maka di sini nanti dia akan menyatakan, oh, Vout-nya adalah tergantung perbandingannya tadi, atau dari cycle-nya tadi, VI-nya. Kalau VI-nya 5, ya tadi, untungnya tadi 5, maka dia nanti ya, 60 volt, 60 kali per 60 per 100 kali 5. Maka dia nanti akan ketemu 3 volt. Ini diulang lagi ya, jadi misalkan desain PWM dengan siklus kerja 60 dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan input 5 volt. Penyelesaiannya. Jadi siklenya 60, frekuensinya 50 Hz, PI-nya 5. Ya. Oke, berarti di sini time periodenya ya karena dia 5 volt berarti periode waktunya adalah berapa? 1/50 Hz. Ya. Periodenya adalah 0,02, yaitu 20 mili-detik. Ya. Terus mencari waktu on, ya, on time dengan siklus 60%. Ya.
Jadi siklusnya 0,6. Nah, jadi siklenya on-nya ini berapa? Jadi siklenya 0,6. Nah, ini tadi mencari T on ya. Mencari T on 20. Ya. Maka T on-nya sama dengan 12 mili detik. Ya, jadi T on-nya ini adalah waktu munculnya pulsa tadi saat 5. Terus mencari waktu off. Ya, waktu off ya berarti totalnya 720 dikurang ini, maka T off-nya adalah 8 mili detik. Terus mencari tegangan outputnya. Mencari tegangan outputnya adalah jadi siklenya tadi 60% kali 5. Ya. Jadi 6 per 100 kali 5. Maka V out-nya itu dia sebanding dengan 3 volt. Ya. Ya. Nah, jadi kalau dia muncul jadi siklenya 0,6, frekuensinya 50 Hz, ya. Ini tegangan muncul tegangan apa itu? Tegangan yang muncul dia kan 5 volt, senantiasa 5 volt dan 0, 5, ini 5 volt, ini 0. 5 volt, ini 0, ini 5 volt, ini 0. Ya. Maka rata-rata V out-nya ini adalah 3 volt. Kayak gitu. Ya, baik. Ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Tes 1. Halo. Dari saya belum ada. Baik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan ya suatu saat nanti kalian akan melakukan sebuah kontrol atau Anda ingin membagikan sebuah sinyal analog ya yang dari data digital ya. Jadi cara menghitungnya adalah dengan cara tersebut ya. Jadi, Anda amati dulu ya, jadi cek dulu jadi seperti tadi. Tapi ini kan sudah fix ya. Jadi kalau misalkan di Arduino Uno itu 128 itu dia mewakili separuh dari variasi biner yang ada pada PWM. Ya, artinya kalau dia separuhnya, ya berarti dia sebanding dengan, artinya maksimalnya itu ya untuk PWM-nya adalah 8 bit. Ya, jadi 8 bit. Baik, itu dari saya ya yang saya tambahkan. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya adalah nanti Anda mengumpulkan makalah ya sekaligus sekalian presensi. Jadi ada 2 nilai. Makalah, presensi sama video ya. Itu kan perjanjiannya kemarin ya. Halo? Untuk makalahnya dikumpulkan nanti saat jadwal UAS ya. Jadi untuk makalahnya dikumpulkan saat UAS. Baik, saya kira dari saya itu ya, selamat. Permisi Pak. Ya, gimana? Sepertinya dari teman-teman tadi bilang kalau untuk makalah dan videonya belum dijelaskan secara rinci untuk isinya seperti apa, begitu Pak? Maksudnya ya, ini kan kalian bebas untuk memilih toh. Jadi sebetulnya kalian itu bebas untuk memilih. Untuk memilih materinya yang ingin kalian tampilkan atau buat video itu
baik itu aplikasi ataupun ya aplikasi misalkan seperti penggunaan kayak gini, penggunaan eh, apa Arduino untuk mengukur suhu, ya, atau untuk menyalakan lampu, atau menyalakan pemanas kayak gitu. Nah itu nanti tolong dijelaskan skemanya, terus peralatan yang digunakan apa, skemanya seperti apa, ya. Oh, berarti untuk isi materinya pemanfaatan Arduino Uno ya, Pak? Iya, pemanfaatan Arduino Uno, ya. Anda tampilkan ke LCD atau yang lain, atau ingin menampilkan di lampu atau di suhu, ya silahkan. Untuk skema makalahnya sendiri, apakah ada ketentuan dari Pak Imam atau bagaimana, Pak? Standar lah ya, jadi pendahuluan, terus standar teori apa, terus skema bahan kayak gitu ya. Terus lagi, skema rangkaian, analisa datanya, simpulan gitu. Berarti misalkan dibuat seperti skema isi poin-poin di laporan praktikum begitu, bisa Ya, ya, Pak? enggak, Pak. Bisa, Oh ya, bisa. Bisa seperti itu. Itu kan sebetulnya skema laporan, kamu buat makalah kan sebetulnya ya hampir sama sih sebetulnya. Kalau di kalau di praktikum itu kan ada praktikum kan ada langkah-langkah ya. Kalau di praktikum kan ada langkah-langkah. Tapi kalau misalkan untuk artikel biasanya tidak ada. Jadi ya mungkin hanya skemanya. Biasanya langkah-langkah itu malah justru nanti ditampilkan di video. Ya, bisa dipahami. iya Pak. Terima Ya, kasih. oke. Ya. Ada yang lain? Eh, Baik. tanya Nah, lagi Pak. Untuk ya, pengumpulannya nanti berarti kami waktu hari hanya itu tanda tangan, ya. kemudian untuk makalahnya hard copy atau Oke. eh, oh hard copy. Ya. Kemudian videonya di kolektif ke Komting Pak. Videonya diupload aja di YouTube ya. Nanti alamat YouTube-nya kirim ke saya. Alamat YouTube-nya bagaimana Pak? Dikirim ke saya, kirim ke Oh, Pak Imam. oh ya Pak. Ya, bisa kolektif, tapi nanti dikumpulkan ke Pak Imam. Ya. Baik Pak. Oke, presentasinya saya kira bisa nanti online bisa. Ya, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Belum presensi. Yang belum presensi, silahkan presensi, saya share lagi.
Oke, yang hadir 20. Baik, sudah cukup ya presensinya. Yang belum bisa presensi, baik. Tidak ada ya. Akila, Egi Fitra, Irfan Hakim, Rawi Kara, Raditya. Baik, kalau sudah tidak ada, ya saya bisa akhiri. Saya stop share ya. Eh, Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.